Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya anak-anakku semua, Bapak melihat kondisi pembelajaran kita pada pagi hari ini agar lebih khidmat lagi. Tolong tidak ada buku pelajaran apapun kecuali pelajaran PAI, dan tas-tas bisa dirapikan. Duduknya tolong dirapikan ya semuanya. Tas-tas bisa ditaruh di atas lampu, silakan. Semuanya dirapikan. Semuanya dirapikan. Kecuali buku mata pelajaran PAI saja yang ada di atas meja. Oke. Coba diluruskan agar rapi kelihatannya, biar semangat lagi dalam pembelajaran. Diluruskan. Oke. Terima kasih semuanya. Baik anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Kalau sehat semua, supaya pembelajaran kita bisa efektif, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Hari ini masuk semua? Hari ini masuk semua? Ada yang sakit, Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Ahmad Maulana, kenapa? Sakit. Ada lagi? Siapa? Anggun. Kenapa Anggun? Sakit. Kemudian siapa lagi? Sandrian. Sandrian kenapa Sandrian? Oh izin. Izin kemana Sandrian? Sandrian izin kemana? Acara keluarga. Ada lagi? Mutiara Luna. Sakit. 4 orang. Baik. Ada 4 orang. Baik anak-anak semua, alhamdulillah 4 orang yang tidak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti pembelajaran kita. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita dalam pembelajaran ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak memasuki materi yang baru, minggu lalu kita belajar tentang saja'ah. Saja'ah itu artinya apa? Saja'ah itu berasal dari kata syajua, yasju'u yang artinya benar. Baik, terima kasih, bagus sekali ya. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk lawan kata saja'ah. Lawan kata saja'ah adalah Al-Juban, Pak. Al-Juban. Al-Juban yang artinya Pengecut. sangat luar biasa. Dan untuk menguatkan materi yang minggu yang lalu, coba saja'ah menurut istilah. Saja'ah menurut istilah adalah membela dan mempertahankan kebenaran yang terbaik untuk bagus, luar biasa. Oke, Bapak kira pembelajaran minggu yang lalu sudah paham semua, ya? Ada yang masih ingin ditanyakan kira-kira materi yang lalu sebelum kita masuk kepada materi yang baru? Sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi yang baru. Insya Allah kita akan belajar tentang dalil saja'ah, ya, tentang dalil saja'ah. Dilihat di depan. Kompetensi dasar menganalisis makna saja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menganalisis makna saja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, indikator pencapaian. Ini akan kita capai dalam indikator pembelajaran kita pada materi hari ini. Peserta didik diharapkan dapat menelaah makna dalil tentang saja'ah, berani membela kebenaran. Kita akan belajar menelaah dalil tentang saja'ah. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui strategi talking stick, peserta didik diharapkan dapat menelaah dalil tentang saja'ah, berani membela kebenaran. Ini bagian daripada tujuan pembelajaran dengan benar tentunya. Oke, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini,
tentang menelaah makna dan mengidentifikasi dalil-dalil tentang saja'ah berani membela kebenaran dalam surat Ali Imran ayat 139. Baik, anak-anak semua, dalil tentang saja'ah di sini tertuang dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 139. Dari kata-kata wala tahinu turunnya ayat surat yang seperti ini pada saat itu peristiwa dalam perang Uhud. Di perang Uhud, Rasulullah menginstruksikan kepada umatnya pada saat itu untuk berada posisinya di Gunung Uhud, tidak untuk turun ke bawah. Karena dalam peperangan tersebut masih banyak beberapa pengikut Rasulullah tidak menuruti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga pada saat itu beberapa pengikut Rasulullah untuk turun ke bawah karena dianggap para musuh kafir Quraisy itu telah tiada, telah mati semua. Padahal mereka mempunyai strategi yang sangat luar biasa, sehingga tergiurnya daripada pengikut Rasul untuk turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Nah, setelah itu dengan turunnya beberapa pengikut Rasul, sehingga beberapa pengikut kaum Quraisy itu menaiki dari bukit yang paling belakang, kemudian dia naik ke atas gunung Uhud tersebut, sehingga bisa memerangi kaum muslimin yang berada di bawah. Sehingga pada saat kejadian tersebut, peristiwa perang Uhud, kaum muslimin terkalahkan oleh kaum Quraisy. Nah, disinilah turun surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi wala tahinu wala tahzanu. Janganlah engkau bersikap lemah, karena kita harus kuat selaku orang muslim. Kemudian wala tahzanu, janganlah bersedih hati, ya. Jangan menangis terus, karena hal itu sudah terjadi. Kita tidak perlu sesali hal yang sudah terjadi, tidak perlu disesali. Maka janganlah selalu bersedih hati, janganlah bersedih hati. Kemudian in kuntum mu'minin, ya, jika derajatnya kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Kemudian in kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semua, ikuti Bapak. Ya, ikuti Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu Wala tahinu wala tahzanu wala tahzanu wa antumul a'launa. wa antumul a'launa. Wala tahinu wala tahzanu Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa wa antumul a'launa. in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Coba Bapak minta satu orang untuk membaca. Coba dibaca. Baik, artinya Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamu adalah orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita merasa orang-orang yang beriman, ya, di akhir kata, jika kamu termasuk orang-orang yang beriman, kita kalau merasa orang yang beriman, derajat pangkat kita itu lebih tinggi ketimbang orang-orang yang tidak beriman. Kalau apa? Kalau kita dalam
musibah, ujian dan lain sebagainya, kita tidak merasa bersikap lemah, kita harus kuat. Kemudian jangan bersedih, ya kalau ditimpa musibah jangan berketerusan, terlalu lama untuk bersedih. Artinya boleh bersedih tapi tidak berkepanjangan. Kemudian kalau dua ini kita bisa pertahankan, kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak lemah, kemudian yang selalu tidak mengandalkan dalam kesedihan walaupun kita banyak cobaan dan ujian, insya Allah Allah akan angkat derajatnya yang paling tinggi. Dan kategori ketika kita bisa melakukan itu semua, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Dari surat Al-Imran ayat 139. Baik, kalau sudah bisa dipahami, Bapak lanjutkan. Contoh perilaku saja. Yang pertama, keberanian jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Berarti ketika kita termasuk memberikan contoh perilaku berani membela kebenaran, salah satunya adalah keberanian jihad fisabilillah untuk di jalan Allah, untuk menegakkan kalimat lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agamanya Allah. Maka kita harus berani. Salah satunya dalam menghadapi musuh di dalam peperangan. Peperangan dalam menegakkan agama Islam supaya bisa kita pertahankan dengan keberanian yang kuat, dengan tidak lemah, dengan tidak takut, dan kita harus berani. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang jihad. Jihad itu bukan berarti hanya sebatas perang saja. Dengan menuntut ilmunya kita melawan hawa nafsu yang dimana orang pengen tidak belajar, yang dimana orang saat ini sedang santai-santai di rumah, kalian mau menuntut ilmu ke sekolah, kalian sedang jihad. Menuntut ilmu bagian daripada jihad. Artinya kesungguhan dalam menuntut ilmu itu juga jihad. Ya, kemudian yang kedua, qulil haqqo walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit buat kita. Ya, kita ini dituntut untuk berkata yang benar. Karena setiap kebaikan tidak diiringi dengan langkah kebenaran, maka kurang maksimal. Tetapi ketika langkah yang benar disesuaikan nilai-nilai kebaikan, sudah pasti ya, nilai kebaikan itu pasti akan ikut. Contoh, ketika kita ingin berinfak di pagi hari ini, misalnya mau berinfak, orang mau mengeluarkan infak itu adalah perbuatan yang baik. Tapi ketika dia mengeluarkan rezekinya untuk berinfak, ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain, maka perilakunya tidak benar, maka amalannya nanti sia-sia. Tapi yang bagus bagaimana? Infak itu baik, tidak ada keinginan untuk dipuji, itu yang lebih baik, itu langkah yang benar. Seperti itu cara pemahamannya. Jadi di dalam kebenaran sudah pasti ada nilai kebaikan, tapi belum tentu yang kita lakukan kebaikan di dalamnya sudah pasti nilai kebenaran, itu belum tentu. Oleh karena itu yang harus kita pertahankan adalah kita harus melakukan kebenaran. Insya Allah di dalam kebenaran pasti banyak nilai-nilai kebaikan. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, kemudian berikutnya keberanian menyatakan kebenaran. Nah, ini tadi ya yang Bapak sampaikan, qulil haqqo walau kana murran ini. Jadi kita itu harus berani membela kebenaran walaupun sekaligus di depan kita adalah penguasa yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, yang selalu memberikan kesengsaraan. Kita boleh menuntut itu supaya kita bisa diperlakukan adil. Salah satu contohnya, kita nggak usah terlalu jauh, kita fokus berada di lingkungan sekolah saja. Andai kata teman kita ada yang mengajak kepada jalan yang tidak benar, maka kita harus tolaknya. Tapi yang lebih bagus lagi, ada teman kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita berani untuk menegurnya supaya dia tidak mau melakukan itu. Bagaimana upaya kita bisa melakukan hal seperti itu? Ya tentunya kita harus ada pendekatan supaya tidak ada crash di antara kalian, tidak nanti salah paham.
Yang penting cara tutur kata sopan dan santunnya. Baik, sampai sini bisa dipahami semua ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, coba Bapak minta untuk dibaca contoh yang pertama tadi. Coba dibaca contohnya. Perilaku saja. Yang pertama apa? Keberanian yang fisabilillah. Oke, maksudnya apa ini? Menghadapi musuh dalam peperangan. Menghadapi musuh. Dalam peperangan. Apakah jihad fisabilillah itu hanya menghadapi musuh saja kira-kira? Tidak. Apa saja contoh selain jihad fisabilillah dalam menghadapi musuh peperangan? Menuntut ilmu. Baik, terima kasih. Berikutnya, keberanian menyatakan kebenaran kalimat hak meskipun di depan penguasa yang zalim. Coba Bapak minta kamu bisa berdiri. Oke, maksud daripada contoh yang kedua ini apa maksudnya? Keberanian menyatakan kebenaran, Pak. Ya, maksudnya gimana? Jujur. Jujur. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak semua, sampai sini sudah paham ya kira-kira? Paham semua? Kalau sudah paham semua, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Bapak, saya mau tanya. Oke, silakan berdiri. Apa yang mau ditanyakan? Berani di depan penguasa zolim dalam menyatakan kebenaran itu maksudnya apa ya, Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan duduk. Ya, bagus sekali nih pertanyaannya, sangat luar biasa ini. Berpikir kritisnya, nalarnya sudah mulai mengena. Artinya kalian sudah paham dalam pembelajaran ini. Ya, di dalam penguasa yang zalim dalam membela kebenaran itu seperti apa? Kalau misalnya kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak amanah, yang tidak peduli kepada rakyatnya, maka kita beritahukan kepada pemimpin dengan sikap kita yang berani, tetapi dengan tutur kata sopan dan santun. Untuk apa? Untuk bisa memberikan arahan yang terbaik yang apa? Berikan masukan yang terbaiknya seperti apa? Agar supaya pemimpin yang tadi yang tidak sesuai dengan harapan kita bisa memikirkan jalan yang terbaik itu seperti apa. Dengan harapan pemimpin itu mampu memikirkan apa yang saat ini memang rakyatnya harapkan. Pemimpin-pemimpin yang baik, yang memberikan teladan kepada rakyatnya, itu yang kita butuhkan. Ya, bukan pemimpin yang memang untuk menindas rakyatnya, menindas yang namanya dia punya bawahannya, dan lain sebagainya, sehingga dikatakan adalah pemimpin yang zalim. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, maka boleh kita untuk luruskan ke jalan yang benar. Kira-kira seperti itu. Kira-kira bisa diterima jawabannya? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Oke, anak-anak semua, Bapak kira sudah cukup materi kita pada kesempatan kali ini, dan sudah tidak ada yang bertanya. Bapak kira semuanya sudah Bapak anggap paham semua, dan kalau sudah paham berarti untuk menguji pemahaman kalian Bapak akan tes ya, untuk menjawab beberapa soal yang telah kita pelajari. Oke. Post test, indikator tes menelaah dalil tentang saja'ah, berani membela kebenaran. Instrumen tes adalah soal esai. Ya, oke. Coba Bapak minta nomor 1. Ya, nomor 1 kita akan di sini ada tongkat. Ya, di sini ada tongkat. Nanti yang tongkat ini berhenti di mana? Berarti kalian yang menjawab soal nomor 1. Oke, kita baca salawat saja. Allahul kafi. Kita mulai. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Rasulunal kafi, Wajadanal kafi, Likulil kafi, Nafanal kafi, Animal kafi, Alhamdulillah. Oke, stop. Silakan berdiri. Dijawab soal pertama. Dibaca dulu. Dari ayat di atas, apa maksud dari kata wala takibu? Dan jelaskan. Ya, silakan. Maksud dari kata wala takibu adalah janganlah kamu bersikap lemah. Penjelasannya adalah kita jangan bersikap lemah untuk sebuah kebenaran, karena kebenaran itu harus
Oke, baik sekali kamu. Siapa nama kamu? Muhammad Ainul Bakri. Nanti kamu bisa datang ke kantin makan gratis ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan diarahkan. Allahul kafi rabbuna kafi wa sadanal kafi wa jadanal kafi likulil kafi kafanal kafi. Oke, stop. Sudah berdiri? Oke, pertanyaan berikutnya silakan dijawab. Dari dalil tersebut, maksud dari kata berkatalah yang benar meski begitu pahit, yaitu hendaklah kita berkata benar. Kita tidak perlu berdusta untuk menutupi suatu kebenaran, walaupun jika kita berkata benar itu terasa sangat menyakitkan akibatnya. Intinya kebenaran harus tetap kita terapkan, walaupun ada celaan dan ada yang tidak suka. Oke, baik, terima kasih. Nanti ambil pendek di operasi 1 ya. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak semua, Bapak kira soal post-test ini sudah bisa terjawab untuk mewakili teman-teman kalian. Nanti yang lain bisa menjawab di buku tulis kalian, ya dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan. Oke, dan sebelumnya Bapak akan sampaikan kita harus semangat dalam memahami materi ini dan kita harus kuat, jangan bersedih, jangan terlalu kita lemah juga. Apapun yang kita rasakan saat ini, pada prinsipnya jangan pernah kita untuk diketahui oleh orang lain walaupun kita pada saat ini dalam keadaan sedih. Biarkanlah sedih itu kita rasakan, tapi kalau bisa tutupi itu serapat-rapatnya, jangan sampai orang tahu. Seandainya pun orang tahu, mudah-mudahan itu bagian daripada solusi yang bisa diberikan kepada kita semua. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian tetap menjadi orang yang selalu membela kebenaran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit buat kalian, dan yang salah katakanlah itu salah. Terima kasih, dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah.